Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu pada kelas metode penelitian. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai pendalaman masalah dan melakukan periodic review. Kenapa sih kita dalam masalah lagi? Nah, karena masalah ini penting urusannya sebelum mulai penelitian, sehingga diperlukan 2 kali pertemuan untuk membahasnya. Ya Allah. Sebelum kita ke pembahasan, kita ingat dulu pada materi yang sebelumnya kita telah membahas terkait tahapan penelitian secara umum. Nah, di tahapan penelitian secara umum, kita awali melalui pilih area topik, ambil topik, tentukan masalahnya, dan kumpulkan literatur dan pilih metode. Karena kemarin belum saya sempat bahas, maka hari ini kita bahas tuh terkait ini, dari memilih topik sampai memilih metode. Kan kalian sudah lihat tuh alur penelitian secara umum yang tadi dijelaskan. Lalu yang pertama itu kita lakukan penentuan bidang penelitian. Pak, ini penentuan bidang penelitian tidak tulis nih, Pak. Nah, ini tidak tulis karena bidang penelitian kalian sudah ditentukan, karena kalian telah mengambil prodi sistem informasi, sehingga bidang penelitian kalian harusnya sistem informasi. Nah, topik di bidang sistem informasi ini dapat kalian lihat dari mata kuliah yang sudah kalian ambil. Bisa sistem informasi, bisa manajemen logistik dan supply chain, bisa sistem informasi geografis, bisa juga interaksi manusia komputer yang menjadi topik-topik kalian. Bisa juga knowledge management. Lalu, bagaimana cara menentukan topik? Menentukan topik itu berdasarkan passion kalian. Apakah kalian suka dengan topik itu? Yang kedua, apakah kalian paham dengan topik itu? Jika kalian paham, kalian bisa lanjutkan. Yang ketiga, apakah masalah Anda sesuai dengan topik itu? Nah, tapi jika persoalan masalah ini bisa ditentukan topiknya dulu, bisa juga kalian punya masalah dan menentukan topik, bisa juga topik dulu lalu mencari masalah. Kalau di materi yang kemarin kan dijelaskan tuh terkait masalah. Jika kalian sudah paham dengan topik penelitiannya, maka kalian bisa mencari masalah terlebih dahulu. Namun, jika kalian bingung mau meneliti apa, maka Anda bisa mencari topik dulu, lalu kemudian mencari masalahnya. Setelah kalian menentukan topik penelitian, lalu carilah research trend atau research challenge atau research topics di topik yang kalian ambil. Nah, pencarian dilakukan di Google Scholar, ICM, IEEE, ScienceDirect, ResearchGate, dan ResearchDikti. ResearchDikti itu Garuda ya, dan bisa juga jurnal-jurnal lainnya. Nah, kenapa sih topik ini dipersempit? Topik ini dipersempit agar kita tidak susah melakukan penelitian, agar penelitian kita terfokus. Kalau di buku lain bukan mempersempit bukan persempit topik penelitian namanya itu fokus penelitian, topik fokus namanya. Nah, misal tadi saya itu sukanya human computer interaction gitu, saya sukanya interaksi manusia komputer, lalu yang menjadi passion saya itu terkait game. Saya persempit gitu, HCI yang game. Namun game di sini tuh bukan cuma game multimedia buat main-main, tapi game yang bisa membantu pengajaran dan bersifat positif gitu, bukan cuma buat main-main saja. Nah, setelah saya cari tuh di
tempat pencarian tadi, lalu saya temukan tuh paper-paper dan review terkait topik HCI di bidang game, bukan di bidang game sih, topik HCI terkait game, terkait topik game, dan tren penelitiannya saya dapatkan tuh, serious game, game-based learning, gamification, development methodology, impact of gameplay, playful generation, persuasive game, crowdsourcing game. Nah, ini nih kalau saya sebutnya sih fokus penelitian namanya, atau topik penelitian yang dipersempit. Kalau tadi itu terkait game, apa ya namanya? Ya ada, kalau di KM itu misal knowledge management itu, contoh lainnya di knowledge management, misal kalau kita mau meneliti tentang apa ya di knowledge management itu, tentang kultur, bisa juga tuh dicari bagaimana tren penelitian di bidang knowledge management terkait dengan kultur. Nah, kalau tidak salah itu kita bisa mendapatkan teknik-teknik pengambilan datanya, habis itu metode-metodenya. Misal metode apa ya? Becerra Fernandez kalau salah ada metodenya itu, terkait tentang menentukan kultur KM pada suatu organisasi. Nah, itu namanya kalau kita sudah dapat itu, maka fokus penelitian atau topik fokusnya, topik ini persempitnya jatuhnya bukan KM lagi, tapi knowledge culture of knowledge management. Lalu kita lanjut tadi itu tentang topik persempit yang saya ambil dari membaca topik di Human Computer Interaction. Saya mengambil gamification sebagai fokus penelitian saya, topik fokus penelitian saya. Lalu tadi udah dijelaskan lagi kan, kalau menentukan masalah penelitian itu bisa dilakukan di awal, lalu kemudian memilih topik. Namun kalau kalian masih bingung terkait topik yang mau kalian ambil untuk skripsi atau KP, maka kalian bisa mencari topik dulu, baru menentukan masalah penelitiannya kemudian. Nah, untuk mencari masalah penelitian, maka kalian bisa search tarik lagi di Google, di Scholar, lalu nama fokus topiknya apa. Misal tadi tuh software review on gamification, atau research problem and challenge on gamification, or kalau kalian di knowledge management bisa knowledge management culture, atau di sistem informasi bisa juga information system analysis dan sebagainya. Lalu kita cari tuh permasalahan, kita dapatkan kan tuh review paper-paper terkait survei terkait permasalahan-permasalahan yang ada di topik yang kita ambil tadi. Lalu kita baca tuh semuanya paper-paper itu. Nah, setelah kita baca, kita temukan tuh paper yang memiliki masalah yang kita anggap menarik dan menantang, tuh yang dijadikan masalah penelitian. Tapi kalau kayak gini bakal repot untuk kalian, jadinya baca aja deh skripsi kakak tingkat kalian metode dulu, atau kalian melihat masalah di sekitarmu dan sangkutkan dengan topik penelitian kalian. Kalau untuk kalian sekarang itu aja dulu, karena kalau pakai gini, ini untuk S2 sebenarnya sih. Lalu setelah kita melanjutkan ke masalah penelitian ini,
Saya jelaskan lagi tadi tuh. Kalau kamu sudah punya masalah, nah masalah yang kamu ambil tadi itu bisa dikuatkan melalui sumber apa nih? Ini maksudnya sumber-sumber referensi keilmuan yang menguatkan bahwa masalah Anda itu layak diteliti. Semisal apakah perusahaan Anda yang Anda jadikan bahan penelitian, subjek penelitian itu tepat tidaknya untuk diteliti, untuk dianalisa informasinya, maka kalian mesti tahu tuh teori terkait dasar-dasar untuk mengambil dan menentukan subjek sebagai bahan penelitian. Apakah subjek itu sudah pas atau belum sebagai bahan penelitian. Lalu yang kedua itu, bila ingin melakukan penelitian maka objek yang diteliti harus jelas. Ya kalau yang diteliti tidak jelas, gimana penelitiannya? Bakal tidak jelas juga itu. Maka dari itu harus disebutkan tadi itu, harus ditulis, dijabarkan perusahaan yang kalian teliti atau masalah yang kalian teliti itu sudah benar-benar jelas, lalu ada teorinya yang dapat membantu kalian jika ditanya sebagai oleh penyidang bahwa yang kalian teliti itu layak untuk diteliti. Terus kalian juga lihat tuh apakah nanti setelah melakukan penelitian terkait itu dapat memberikan sumbangan atau ilmu pengetahuan tidak. Tidak usah terlalu besar sih, setidaknya bisa menambah ilmu untuk perusahaan itu dan menambah ilmu kalian juga untuk S1 tadi. Lalu kalian juga harus mempertimbangkan tuh sebelum melakukan penelitian terkait masalah yang kalian ambil, kalian juga harus menghitung waktu, biaya, sarana dan prasarana pendukung penelitian kalian, serta kemampuan Anda untuk menganalisa terkait permasalahan itu. Itu yang harus diperhatikan untuk mencari masalah dan menentukan topik penelitian. Nah, jika sudah dapat masalah menentukan topik penelitian, maka kalian bisa melakukan penelitian itu melalui dengan cara yang telah dijelaskan di materi kedua. Kalau memang belum jelas, nanti akan saya buatkan juga video seperti ini sih. Tapi memang harus dibikin video seperti ini sih. Mohon maaf, kemarin belum sempat karena saya juga UTS. Insya Allah akan saya bikinkan semua juga video seperti ini. Nah, kalau kalian sudah dapat topik penelitiannya, sudah dapat masalahnya, lalu mulai deh penelitian itu. Misal kalau saya itu kemarin saya menggunakan gamifikasi untuk permasalahan pengumpulan data petani agar petani itu mau mengumpulkan datanya melalui smartphone. Nah, permasalahan ini saya dapatkan setelah membaca berita. Nah, berita terkait perbedaan data antara Bulog dan Kementerian Pertanian. Lalu saya cari tuh, saya tanya orang pertanian, Kementerian Pertanian, apakah benar masalah ini? Nah, jika sudah ada penguatan karena permasalahan itu benar, maka saya lanjutkan tuh. Saya cari lagi, kenapa sih masalah itu layak diteliti. Lalu jika sudah ternyata layak dan dikatakan oleh orang kementerian itu bisa diteliti, maka saya lanjutkan masalah sebenarnya dari pengumpulan data itu apa. Ternyata data itu bisa berbeda karena datanya tidak real time. Yang kedua, datanya itu dikumpulkan oleh penyuluh, dan penyuluh itu tidak semuanya memiliki dan memberikan data yang benar terkait
data beras ini. Nah, di Bulog lain lagi. Di Bulog itu dia mengambil data dari gudang beras. Nah, sedangkan petani yang menjadi produsen beras tidak dilibatkan itu untuk pengumpulan data. Sehingga saya berhipotesa bahwa petani seharusnya melakukan pengumpulan data agar data beras kita bisa real time dan tidak ada perbedaan data. Lalu saya baca lagi tuh, apakah penelitian ini sudah diteliti sebelumnya? Ternyata sudah, dan ada masalahnya, yaitu petani enggan untuk mengumpulkan datanya. Keengganan petani untuk mengumpulkan datanya ini dikarenakan berbagai karena apa sih? Bukan cuma karena mereka tidak punya smartphone, tapi yang punya smartphone itu malas karena merasa tidak ada gunanya gitu. Nah, dari situ saya mempelajari tuh tentang crowdsourcing atau pengumpulan data secara penggerakan massal yang crowdsourcing itu dari itu penggerakan massa untuk mengumpulkan data secara sukarela. Nah, setelah saya dapatkan topik penelitian itu, maka saya mikir-mikir juga, sepertinya topik ini bisa digabungkan dengan topik yang saya minati tadi itu, gamification. Lalu saya gabungkan tuh topik gamification dengan crowdsourcing, karena gamifikasi itu adalah penggunaan game atau elemen game untuk meningkatkan motivasi penggunanya untuk melakukan sesuatu. Nah, saya jadikan penelitian tuh penggunaan gamifikasi untuk pengumpulan data pertanian. Kalau secara singkatnya, ini kan panjangan nih, mungkin tidak jelas ya. Kalau secara singkatnya sih, karena saya punya passion di topik itu, maka saya gabungkan tuh dengan masalah yang saya temukan topik itu. Permasalahan di crowdsourcing ini, manusia tidak termotivasi, sehingga saya gunakan gamifikasi agar si petani mau dan termotivasi untuk mengumpulkan datanya. Kan udah tuh saya meneliti terkait pengumpulan data pertanian menggunakan metode gamifikasi. Bukan metode gamifikasi, ya dengan gamifikasi lah gitu. Nah, tapi sebelum tadi kan saya sebutkan tuh, saya cari dulu tuh apakah penelitian yang mau saya lakukan ini sudah diteliti atau belum. Ternyata terkait pengumpulan data pertanian sudah ada yang melakukan, namun penggunaan data penelitian dengan gamifikasi itu belum ada yang melakukan. Makanya saya ambil, kalaupun ada, subjek dan metode yang digunakan berbeda. Nah, kenapa sih saya lakukan itu? Karena penelitian kita itu harus original, tidak boleh menjiplak, tidak boleh juga copy paste doang, dan ini dilakukan agar kita tidak melanggar kode etik peneliti. Kalau kita melanggar, misalnya skripsi Anda sama dengan peringkat Anda, maka kemungkinan bukan saja skripsi kalian ditolak, bisa jadi di DO itu. Kalau jiplak, ini dari jiplak boleh diamati, ditiru dan modifikasi, tapi jangan jiplak, plak. Nah, terus apa aja sih yang harus orisinil? Pertama, masalah kalian tuh harus orisinil.
harus tidak boleh boleh sama masalah itu. Kalau orang lain belum pernah ngerjain nggak masalah, lanjutkan. Tapi kalau masalahnya sama, nah kalau masalahnya sama, kalian itu apakah metode yang dilakukan orang itu sama dengan metode yang akan kalian lakukan? Jika tidak, maka kalian bisa lanjutkan. Misal masalahnya sama tuh, analisa sistem informasi perusahaan XYZ. Nah, kalian bisa melihat saran dan kesimpulan dari penelitian sebelumnya itu. Misal di sarannya perlu pengembangan ini itu. Nah, kalian bisa tambahkan di penelitian kalian itu, dan jangan lupa menambahkan metode yang berbeda serta penambahan data yang kalian teliti itu. Misal kalau yang penelitian tahun sebelumnya datanya cuma tahun 2012 sampai 2017, maka kalian tambahkan datanya itu dari 2012 sampai 2020 dengan metode yang berbeda juga. Atau bisa juga jadi masalahnya itu penelitian lanjutan terkait sistem informasi perusahaan XYZ. Jika penelitian kalian sudah dilakukan oleh kakak tingkat kalian atau sudah pernah diambil. Lalu selain itu, untuk mendapatkan ide dari atau masalah, kita bisa banyak-banyak membaca. Dan membaca itu kita dapatkan tuh permasalahan, topik penelitian, dan ide serta apa yang mau dilakukan sih untuk skripsi melengkapi kalian itu. Lalu nih, yang diharapkan dari penelitian S1 itu level kontribusinya itu pengujian teori, untuk kontribusinya implementasi dan pengembangan. Target publikasi bentar aja deh, kita ke level kontribusi. Nah, untuk S1 itu menurut KKNI tadi ini, kalian tuh harus melakukan pengujian materi, teori, dan ada software development-nya. Untuk masuk satu, misal judul penelitiannya topik penelitiannya itu sistem cerdas, sistem bisa berjudul sistem cerdas berbasis ilmu untuk prediksi harga saham. Lah kalau apalagi ya, kalau S1 kemarin itu S1 saya tentang game multimedia, itu penggunaan game untuk media belajar. Bagaimana menggunakan game untuk media belajar berbasis visual novel gamenya itu. Game visual novel berbasis Android. Itu teori yang digunakan tentang teori bukan serius game, teori tentang game lah, saya lupa saya S1 nya itu. Teori tentang game pembelajaran kalau tidak salah, itu teorinya. Terus kalau SI ini bukan software development tapi analisa kalau salah. Satu saya TI jadinya. Untuk SI ini saya perlu belajar lagi sih. Jadinya kalau ada salah kata, salah informasi, bisa langsung tegur saya aja.
Lalu untuk mencari teori, mengetahui penelitian terdahulu, mencari literatur yang terkait, dan membuatkan permasalahan kita pasti melakukan kajian pustaka, alias membaca dan menulis hasil bacaan kita di Microsoft Word atau media lainnya. Nah, kenapa tulis? Karena teori dan penelitian terdahulu itu nanti bisa jadi di kajian pustaka bab 2. Dia itu di bab 2 skripsi. Proposal skripsi itu bab 2 kajian pustaka ini. Nah, yang dilakukan di kajian pustaka itu mempelajari buku-buku, referensi dan hasil penelitian studis dan sebelumnya yang pernah dilakukan oleh orang lain. Tujuannya mendapatkan dasar teori mengenai masalah yang akan kalian teliti. Ingat, teori merupakan pijakan bagi peneliti untuk memahami persoalan yang diteliti dengan benar dan sesuai dengan kerangka berpikir dunia. Misal sebelum kalian menjelaskan terkait kultur knowledge management pada sebuah perusahaan, maka kalian harus mempelajari dulu knowledge management itu apa, teorinya seperti apa, lalu teori kultur knowledge management seperti apa. Atau untuk sistem informasi, kalian mesti mengetahui sistem informasi itu apa sih, teorinya seperti apa, lalu untuk menganalisanya apa yang harus dilakukan, itu kalian harus pelajari dulu dan kalian tulis nantinya di bab 2 kalian. Lalu fungsinya agar Anda memiliki gagasan untuk memilih dan memformulasikan masalah riset, lalu dapat mengidentifikasi studi-studi terkait yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Lain itu menghindari duplikasi penelitian. Lalu sebagai panduan landasan teori yang dapat digunakan dalam penelitian. Jadi itu dijelaskan. Lalu memberikan analisa perbandingan antara variabel-variabel yang digunakan pada materi yang direview. Variabel-variabel itu apa di penelitian? Pertemuan selanjutnya saya akan jelaskan. Lalu memberikan informasi perkembangan ilmu penelitian yang dipilih. Nah, langkah-langkah untuk melakukan literatur review itu, pertama, formulasi permasalahan. Tadi cari tuh permasalahannya apa, topiknya apa, terus diformulasikan. Misal tadi saya maunya permasalahan pengumpulan data pertanian menggunakan geofikasi. Lalu saya cari tuh literatur yang menggunakan literatur terkait pengumpulan data pertanian menggunakan geofikasi. Pengumpulan data itu apa sih namanya ya, pengumpulan data bahasa Inggris itu data gathering using gamification bisa, crowdsourcing of data of farming using gamification. Ini dicari di Google Scholar dan aplikasi pencarian lain, bukan aplikasi sih, search engine lainnya gitu. Pertama search engine IEEE, Emirate. Lalu setelah kita cari, kita dapatkan, kita evaluasi data yang kita temukan. Misal kita dapatkan 5 paper gitu. Nah, kita baca tuh. Kita baca, kita lihat apakah sesuai tidak. Jika tidak sesuai, maka kita buang. Jika sesuai, kita lanjutkan dengan menganalisa dan menginterpretasikan dia. Kita analisa tuh, apakah analisanya, kita analisa papernya tuh, caranya gimana. Nah, kita pakai annotated bibliografi. Kita analis untuk menganalisa dan menginterpretasikan paper tersebut atau artikel ini yang kalian pilih. Nah, bukan untuk bibliografi doang sih, harusnya sih review. Tapi untuk mempersingkat, kita lakukan annotated bibliografi. Nah, sebelum kita masuk ke annotated, kita harus tahu tuh tipe informasi yang digunakan untuk literatur review.
pertama itu sumber umum. Sumber umum itu memberikan informasi terkait memberikan overview mengenai sebuah topik dan menjadikan petunjuk bagaimana mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai topik tersebut dapat ditemukan. Sari. Overview itu maksudnya apa ya? Pandangan secara umum. Semisal tadi saya temukan masalahnya di koran tuh. Kan belum dalam tuh permasalahannya. Karena itu kita melakukan analisa lagi, review lagi di papernya orang lain atau di buku untuk mencari mendalami topik itu. Nah, itu buku, setelah itu paper, papernya bentuknya paper review, research review. Kalau annotated itu systematic literature review. Tuh sumber kedua untuk pengumpulan teori, pengambilan teori, pengumpulan pengumpulan informasi terkait sumber umum tadi itu. Nah, selanjutnya tipe yang ketiga itu sumber utama, primary source. Nah, itu sumber utama itu memberikan informasi atau ide asli dari peneliti. Bentuknya itu tadi jurnal, proceeding. Primary source itu berupa data penelitian. Nah, data penelitian ini adalah bukan dari jurnal proceeding orang sih. Sebenarnya ini yang kalian ambil secara langsung. Itu kalian dapatkan dari, misal kalau masalah primary source terkait pertanian itu data pertanian, selain kita wawancara orang Kementerian Pertanian, kita juga bisa mencari melalui data BPS. Data BPS itu termasuk primary source. Misal data-data keluaran pemerintah. Ini kurang sih, bukan cuma jurnal proceeding doang. Jurnal proceeding yang ada datanya, karena tidak semuanya ada datanya. Misal tadi proceeding terkait research review itu cuma secondary source, bukan primary source. Primary source ini jatuhnya data yang kalian ambil sendiri. Tuh, kalaupun di jurnal atau proceeding itu kalau ada datanya, dan nantinya kalian juga bisa gunakan data dari jurnal itu sebagai dasar penelitian kalian. Itu yang bisa dijadikan sumber utama atau primary source. Maka itu di primary source ini memberikan informasi atau ide asli dari peneliti. Lalu sumber literatur review itu buku, jurnal, konferensi, report atau laporan, tadi itu laporan BPS, manual, dan laporan tugas akhir tesis disertasi. Kalau jurnal sama konferensi biasanya disebut paper. Tadi itu paper itu jurnal atau artikel conference. Nah, buku itu bisa jadi primary source, tergantung lagi bagaimana pembimbing kalian nantinya melihatnya. Yang kedua, apakah datanya ada di buku itu. Kalau seringannya sih, buku itu sebagai secondary source, sebagai sumber teori, bukan sebagai pengumpulan data. Tipe informasi ini terkait kuesioner, survei, dan simulasi akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya terkait metodologi dan jenis penelitian. Itu masuknya sih ke jenis kuantitatif atau kualitatif. Nah, tapi kita bahasnya besok deh. Lalu setelah itu sumber literatur review,
kita lihat tuh sumber bacaan paper yang gratis, bisa dibaca sendiri, bisa dicari sendiri, bisa diklik sendiri deh, coba aja. Ada juga sih tambahan kalau mau nyari buku gratis itu bisa ke Libget. Nah ini udah ada .cl kalau sekarang, bukan ORG lagi. Terus sumber bacaan untuk paper dan buku yang gratis. Terus mereview paper. Nah, setelah kalian sudah menentukan topik tuh, sudah tahu fokus topiknya di mana, lalu kalian mereview paper. Tadi kan disebutkan di atas tuh, kalau kalian mau melakukan penelitian itu, nanti kita ini mencari yang digunakan untuk literatur review. Terus yang biasanya dijadikan literatur review itu paper. Nah, sebelum kalian membaca paper itu, kalian harus mengerti terkait si topik dari paper itu. Kalau kalian tidak mengerti topiknya sama sekali, maka akan kesulitan membaca dan memahami isi dari topik dari si isi dari paper itu. Lalu untuk mereviewnya bagaimana sih caranya? Pertama, pahami masalah penelitiannya. Terus kalau dari pemahaman masalah penelitian di paper itu, kita mencari apakah masalahnya itu dibuat-buat, apakah penelitiannya itu dilandasi dengan fakta dan dapat divalidasi. Kalau masalahnya dibuat-buat, cari apakah cuma perumpamaan itu bukan. Kalau masalahnya fiktif dan ternyata tidak ada validasinya, paper itu paper bermasalah, sebaiknya jangan dipakai tuh, kecuali dia tipe penelitiannya konseptual. Terus yang kedua itu pahami kontribusinya paper itu apa sih. Misal apakah penelitian itu mengulangi hal yang sudah ada. Kalau dia mengulangi hal yang sudah ada, apakah metodenya itu berbeda, apakah algoritma, evaluasinya dan validasinya serta tool yang dipakai itu berbeda. Kalau tidak, itu paper plagiat, jangan digunakan sebagai sumber literatur. Lalu yang ketiga itu validitas kontribusi. Validitas kontribusi itu apakah teori yang diusulkan serta model yang diusulkan itu terbukti benar atau tidaknya. Itu kita bisa baca di metode penelitiannya dia, lalu ke analisanya atau pembahasannya. Jika penjelasannya bertele-tele dan tidak menyambung, maka paper itu walaupun topiknya sama dengan penelitian kita, sebaiknya jangan dipakai juga karena kurang bagus. Bisa jadi pembuktian yang dilakukan salah dan analisa yang tidak tepat itu kalau kita contoh bisa berakibat salah juga di kitanya saat melakukan penelitian. Terus jika ada faktor-faktor yang aneh pada proses eksperimen penelitian, itu juga jadi nilai negatif untuk paper yang kita review, sehingga paper review itu jangan dipakai. Usahakan faktor-faktor aneh itu, misal datanya berubah, habis itu referensinya tidak jelas, itu sebaiknya ganti deh paper yang dijadikan sumber literatur, jangan asal pakai paper gitu maksudnya. Terus jangan membandingkan apple dan jeruk. Maksudnya itu ya beda apel sama jeruk itu memang udah dari sananya beda, itu udah usah dibandingkan. Jadinya kalau dia melakukan perbandingan, lihat lagi tuh perbandingannya udah
Kalau sesuatu yang udah sesuatu yang tidak perlu diperbandingkan udah fix, jangan dipakai itu paper. Kalau misal apa ya, metode kalau contoh metode itu dalam pengembangan itu ada sistem agile, ada scrum dan sebagainya. Kalau dia perbandingannya itu tidak masalah, tapi kalau perbandingannya di apa ya, ini ntar saya cari contohnya lagi nih, yang ini juga saya kurang paham nih, nanti saya edit lagi nih. Terus kalau kayak gini masih ribet sih. Nah, terus daftar apa untuk diperhatikan itu bisa dibaca lah. Daftar literatur yang dikumpulkan harus terkait dengan permasalahan. Literatur berupa berbagai teori, teknik, metode, temuan lainnya yang akan digunakan oleh orang lain untuk mengatasi menjawab permasalahan di atas. Selain itu, dalam mencari literatur perlu dilakukan analisa terhadap kelemahan, kelebihan, persamaan, perbedaan dari berbagai teori, teknik, metode dari hasil rangkuman dan ringkasan hasil literatur tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menginterpretasikan penelitian yang akan dilakukan dibandingkan dengan penelitian yang terdahulu yang disajikan dalam konteks yang berbeda. Setelah semua bahan terkumpul, daftarkan dan cantumkan semua literatur yang terkait dengan masalah. Nah, ini dibuat listnya pada bagian daftar pustaka. Lalu, contoh mengutip, misal saya mengutip itu mengkutip itu mensitasi itu mengambil alih suatu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen tulisan sendiri. Nah, contohnya itu saya mendefinisikan gamifikasi. Gamifikasi dapat didefinisikan sebagai proses berpikir game dan mekanisme game untuk meningkatkan interaksi user dan menyelesaikan permasalahan. Nah, ini saya mengambilnya di buku Cunningham dan Zuckerman tahun 2011. Kita tulis tuh di sini referensinya. Terus di bagian daftar pustaka kita tulis tuh yang tadi kita kutip kan cuma nama sama tahun. Terus yang di daftar pustaka kita tulis lengkap tuh, misal Cunningham dan Zuckerman, nama penulis, habis itu tahunnya, tahun berapa dia buka buku, artikel atau paper itu, lalu kemudian kita tambahkan gamification by design, implementing game mechanic in web, itu judul bukunya. Lalu penerbitnya Aureli Media. Terus kalau ada negaranya ditambahkan negaranya itu di terakhir. Biasanya kayak gitu kalau pakai American Psychological Association. Kalau mau lebih jelasnya bisa baca di buku panduan penelitian skripsi. Ada di Google sih, bisa dicari di repository sticker juga ada. Ini yang saya punya yang 2011 sih. Kalau ada yang terbaru bisa minta tolong diupload, dikasih ke saya. Karena saya belum update juga. Terus kalau kita mereference terus mensitasi gitu kan, banyak tuh sitasinya kita, bukan cuma 1 sampai 5 aja, tapi sampai kalau paper saya itu sampai 35. Nah, apa yang saya lakukan kan capek itu, misal kalau kita nambah sitasi berubah lagi tuh angkanya, berubah lagi. Kalau kita pakai IEEE ya, pakai angka gitu, itu berubah terus. Kalau si apa ini ya sama aja sih, kalau pakai prinsipnya sitasi si apa, karena cuma nama sama tahun jadi tidak terlalu repot, tapi tetap aja bakal repot tuh karena banyak daftar referensinya. Untuk memudahkannya kita pakai bantuan Mendeley. Aplikasi ini untuk membantu kita melakukan citasi dan menuliskan daftar pustaka, sehingga kalian tidak perlu repot-repot bikin ini namanya, tahunnya dan sebagainya, tinggal masukin Mendeley, nanti dipanggil aja tuh dari aplikasi Mendeley di Microsoft Word. Kalau cara penggunaan Mendeley bisa dilihat di internet, bisa dilihat juga di buku yang saya sertakan. Kalau masih bingung,
Ayo kita kapan-kapan bisa praktik sama-sama. Lalu tadi review tuh ribet rasanya, panjang tuh review. Jadinya kalau kita mempersingkatnya, mereview juga, tapi secara singkat kita lakukan annotated bibliografi. Nah, annotated ini apa ya, review paper tapi lebih singkat gitu. Ini penjelasannya agak ribet ya. Ini kayaknya saya ganti juga nih. Kalau annotated bibliografi itu yang penting kita buat sesuai dengan tujuan kita, tujuan dari penggunaannya. Misal kalian itu mereview tentang topik penelitian knowledge management, ya di review bagian-bagian yang penting dari paper itu. Misal permasalahannya apa, metode yang digunakan apa, habis itu apalagi ya. Nih kita lihat strukturnya deh. Introduction-nya dari masalah-masalahnya apa, tujuan sama riset metodenya apa, scope itu batasan dari penelitiannya apa, terus kegunaan dari paper itu untuk penelitian Anda apa gitu. Tuh yang dilihat biasanya yang di annotated bibliografi. Lalu scope itu beda sama limitation. Kalau scope cakupan data, sedangkan limitation itu batasannya. Misal kalau scope itu membahas, kita kan penelitiannya berjudul bagaimana penggunaan Edmodo pada mahasiswa Stikom gitu kan, tapi itu dari scope tuh mahasiswa Stikom. Nah terus jadi batasan datanya itu mahasiswa Stikom yang mana, mahasiswa Stikom angkatan 2019 kelas 1, 2, 3 gitu. Itu yang jadi batasan sampel data. Yang berisi 120 orang itu jadi batasannya. Terus conclusion dari paper itu penting juga tuh untuk dituliskan dan dirangkum agar kalian tahu bagaimana paper itu punya masalah, punya metode, terus punya kesimpulan seperti apa, untuk membantu kalian nanti untuk menulis di skripsi tentang KP kalian. Nah apa lagi ya, ini contohnya sih, contoh ini untuk tugas 1 kemarin. Kalau masalahnya dirasa belum benar, bisa ditambah bisa diperbaiki lagi karena belum saya revisi sih. Kalau sudah benar tunggu itu deh revisi komentar saya. Kalau untuk tugas 2 itu masih banyak yang bingung ya. Kalau masih banyak yang bingung, coba tanya di grup WA. Terus yang ini saya jelaskan, saya minta bikin tugasnya itu cari 3 paper penelitian. 3 paper penelitian itu bisa proceeding, makalah, jurnal, skripsi, tesis, atau disertasi yang sesuai dengan topik dan permasalahan yang kalian ambil. Misal kemarin ada yang punya masalah dengan efektivitas pada perusahaan SJZ yang tidak belum maksimal gitu kan, atau masalah apa lagi ya, itu masalah rumah sakit juga tuh. Rumah sakit ada yang masalah pendidikan gitu kan. Nah masalah itu bisa dicari topiknya tuh terkait apa. Misal yang masalah pendidikan tadi, distance learning, dicari tuh paper yang menjelaskan distance learning. Terus kalau sudah dapat 3 paper, tulis tuh nama papernya apa atau bentuk citasinya gitu, kayak di sini nih bentuk citasinya. Misal Burhan 2012, judulnya distance learning,
of University XXX, lalu dari jurnal earning, itu maksudnya citasi itu. Nah, lalu introduction itu pengenalan masalahnya gimana. Setelah itu baru tujuan dan metode dari paper itu apa, serta conclusion atau kesimpulan dari paper itu. Jatuhnya kita mereview paper, tapi secara singkat aja. Papernya itu tidak boleh sama. Ini maksudnya tiga-tiganya itu harus beda lah. Nah, terus kalau bisa jangan sama, tiga-tiganya itu tidak boleh sama teman kalian. Minimal yang boleh sama cuma satu paper, sisanya tidak boleh sama. Lalu tugasnya masih 2 minggu lagi. Kalau sekarang sih tinggal seminggu lagi sih tugas itu, waktu pengumpulannya. Lalu nih contoh lebih jelasnya seperti ini. Digabungkan tadi kan, nah, bisa. Terus apa? Introduction-nya itu di awal tuh, penelitian ini mencoba menginvestigasi peningkatan performa yang dapat dicapai oleh algoritma penjadwalan dengan domain waktu dan frekuensi pada jaringan berbasis OFDM. Nah, habis itu sudah ada masalahnya, lanjutkan lagi dan research methodnya apa gitu, serta konklusinya gimana dari paper itu. Disingkat aja, enggak usah banyak-banyak sih, 150-300 kata enggak masalah gitu review tuh. Nah, kalau kalian bingung, enggak usah malu, nanya aja di grup. Bisa nanya di grup, bisa bikin video call juga di grup. Nah, kalau sebisa mungkin jangan langsung sih, kecuali memang sifatnya itu rahasia, tidak masalah, langsung dengan saya. Tapi kalau masih bisa bersifat umum dan bisa juga membantu teman-teman yang lainnya yang kebingungan, tolong pertanyaannya itu dikasih ke grup. Terus kalau bisa jangan malu sekarang sih, karena takutnya kayak saya juga nih, malu jadi kayak gini nih, susah jelasinnya, susah ngilanginnya sifat-sifat ini. Nah, terus setelah selesai nih bagian literatur review, landasan bab 2 itu, kita lanjut nantinya ke metodologi atau bab 3. Ini mohon maaf penjelasannya kalau memang kurang jelas. Gimana ya? Masih susah-susah juga sih ngomongnya. Terus kalau untuk bab 3 ini insya Allah nanti malam saya kirim materinya, penjelasannya akan menyusul juga. Lalu untuk untuk tugas akhir itu coba deh didiskusikan lagi, mau kelompoknya 3 orang atau 6 orang, karena tugas akhir itu kan banyak tuh. Saya mau nyuruh kalian untuk bikin proposal penelitian jatuhnya, bab 1 sampai bab 3. Nah, itu kalau 1 sampai 3 orang aja gimana, atau mau bikin sampai 6 orang satu kelompok? Coba dipikirkan, nanti kita bahas di WA group ya. Nah, terus kalau ini sekian aja deh dari saya. Nantinya kalau ada pertanyaan ditanyakan di WA group. Kalau memang masih belum jelas pembahasan dari saya, saya jelaskan lagi. Karena memang saya rasa juga memang kurang jelas sih saya ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.